beliau sampai bilang ya istilahnya kalau sekiranya bisa bersatu gitu kan, terus menanggalkan kriteria-kriteria masing-masing gitu kan, dan menentukan dan mengikuti pemerintah, nggak berdosa. Ada perbedaan setiap ada momen-momen Lebaran gitu ya. Sebenarnya di negara lain ada nggak sih seperti di Indonesia ini? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Samsudin di To The Point Podcast Bimas Islam Kementerian Agama. Nah, hari ini saya ditemani Pak Ismail, Kepala Subdit Hisab Ruqyat dan Syariah. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang, kita akan kumpas tuntas mengenai kalender Hijriah atau biasa kita kenal kalender Islam. Ya Pak Mail. Yep. Pak Mail apa kabar? Alhamdulillah. Pak Mail, saya sudah memiliki list pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kalender Hijriah. Nah, pertanyaan ini banyak ditanyakan masyarakat lewat konsultasi syariah yang ada di Dijen Bimas Islam selama ini. Sip. Pak Mail, yang pertama, bagaimana sih awal mula munculnya kalender Islam? Ya, makasih. Ini kupas tuntas apa orang kalendernya kan nggak kupas tuntas. Jadi saya juga jelasinnya nggak kupas tuntas kali gitu ya. Iya. Karena memang masih perjalanannya masih jauh banget ya. Oke. Tapi ini kita berawal dari sejarah pertama ya. Jadi memang ini momen atau momentum yang sebetulnya jadi pelajaran juga buat umat Islam gitu loh. Karena apa? Selama ini kita beda. Gitu kan? Nggak nyatu gitu kan, kita dengar seperti itu kan gitu. Padahal dulu itu awalnya itu ya nyatu kan gitu. Awal mula ada kalender Hijriah. Iya, sejarah pertama kali itu kita menentukan kapan waktu tahun Hijriahnya itu kan ceritanya yang Sayyidina Umar tuh. Oke. Di sahabat itu kedapatan surat dari Sayyidina Umar gitu. Tertulis bulannya Sya'ban tapi tahunnya nggak ketahuan kan gitu, tanggalnya ketahuan tapi tahunnya ini nggak ketahuan kan gitu. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari itu bersurat lagi ke Sayyidina Umar agar persoalan ini bisa diselesaikan kan gitu. Dan alhamdulillah ya, walaupun perbedaan pandangan pasti ada saat itu. Pendapat yang sahabat pengennya ini, sahabat pengennya ini, sahabat pengennya ini, semuanya mempunyai argumen dan analisis yang beragam dan kuat kan gitu. Tapi alhamdulillah saat itu akhirnya bisa dicapai. Kapan itu tahun 1 Hijriah? Iya. Nah itu sebetulnya yang jadi momentum bagus untuk sekarang gitu loh. Momentumnya apa itu sebagai kesepakatan? Ya itu maksud saya, walaupun berbeda pendapat gitu loh. Tapi kalau untuk umat, untuk kemaslahatan saya pikir kita bisa lah. Bisa nyatu lah. Saya saat itu ketemu tahun 1 Hijriah. Kan sudah ada ya kalender Masehi tentunya. Sudah. Tapi di Arab sana tidak pakai Masehi ya. Tidak, karena memang Arab juga punya sendiri kan. Dia punya sendiri kalender yang berjalan saat itu, tapi memang tidak murni sebelum pra-Islam ya. Sebelum pra-Islam itu memang sudah punya kalender. Tapi ada penambahan penambahan 1 bulan untuk penyesuaian. Nah, di dalam Al-Quran itu akhirnya dikritisi sehingga penyesuaian itu an-nasa'i itu nggak dihilangkan gitu loh. Karena terkadang itu dipakai buat politik orang-orang Arab untuk ya, seperti itu. Jadi akhirnya lewat Al-Quran Allah memerintahkan agar bulan atau kalender yang dipakai itu 12 bulan. Tidak ada lagi penambahan-penambahan. Gitu. Nah, kita agak flashback ke belakangnya di zaman Nabi. Sebetulnya apakah Nabi itu sudah memprediksi ya akan ada perbedaan pendapat tentang penentuan awal bulan Komariah ini? Kalau prediksi perbedaan mah memang sudah ada tuh kan. Ya, tapi kalau untuk khusus di kalender itu enggak ada. Karena memang Rasulullah itu menjelaskan bahwa bulan yang dipakai di dalam Islam itu atau
umur bulan. Gitu. Rasulullah itu dijelasin bisa 30, bisa 29, bisa 30, 29. Dan ternyata secara saintifik memang umur bulan secara sinodik itu 29,5 kan gitu. Jadi bisa digenapkan, bisa memang 29. Nah ini tuntunan Rasulullah ini yang hebat sebetulnya gitu. Yang banyak kita tidak tahu. Iya, itu loh. Jadi umur bulan yang seharusnya memang bisa 29 karena peredaran bulan 29,5. Jadi dia bisa 29, bisa 30. Nah, makin menarik nih Pak Ismail. Sebetulnya bagaimana cara penentuan awal bulan pada zaman dahulu? Zaman Rasul. Iya, penentuan awal bulan itu. Kalau kita kan sudah ada kalender sekarang, jadi sudah enak gitu. Ada kalender juga, ada isbat juga. Ada isbat. Jadi kalendernya ada, isbatnya juga ada. Lalu zaman Rasul gimana kan gitu ya? Betul. Ya memang apa yang kita lakukan ini ya mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Rasul. Gitu. Jadi Rasulullah itu untuk awal-awal bulan yang lainnya memang sudah ada berjalan secara hisab gitu. Jadi kalender memang sudah ada saat itu kan. Gitu. Nah terus untuk bulan-bulan tertentu mendekati Ramadan, mendekati Syawal dan yang lainnya itu Rasulullah lebih hati-hati gitu, lebih hati-hati. Lebih hati-hatinya bagaimana? Jadi dari kalender yang sudah ada itu dipastikan sekali gitu lah. Caranya seperti apa? Karena kalendernya berbasis bulan hilal, maka otomatis penentuannya itu berdasarkan hilal. Oleh karena itu, karena hilalnya berarti wajib dilihat. Oke. Nah, dipastikan bahwa hilal itu benar-benar bisa tampak, bisa dilihat. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh sahabat yang lihat hilal, maksud ru'yatul hilal. Nah, Pak Mail, kalau saat ini kan sudah banyak tuh alat-alat yang canggih-canggih ya. Artinya melihat bulan tuh kita pakai alat. Kalau zaman dulu pakai apa ya? Pakai mata telanjang. Mata telanjang. Bugil. Gitu, mata bugil gitu. Bugilnya bukan berarti konotasinya jelek. Iya. Ntar orang bilang mata telanjang, bilangnya juga enggak. Maksudnya mata telanjang itu tanpa alat bantu, jadi langsung melihat begitu aja. Itu. Tapi bisa diprediksi. Kalau zaman Rasulullah itu orang-orang Arab nih khususnya, orang-orang Arab itu kan mereka ahli-ahli di bidang astronomi. Karena kebiasaan habitnya gitu loh. Jadi kalau saya mau jalan ke sini, saya harus melihat bintang apa. Nah, begitu pula bulan. Bulan pun zaman Rasulullah, para sahabat itu sudah hafal pergerakannya, besok ini ada di sebelah mana gitu. Itu hebatnya orang dulu. Jadi dan dia ingatannya kuat ya. Betul. Dan memang udah kebiasaan. Jadi nggak pakai teknologi teropong buat alat ngintipnya itu. Kayak sekarang itu ya. Teleskop ya. Kalau sekarang kan orang ngintipnya itu aja kelihatan banget gitu kan. Tapi teknologinya tinggi. Dulu bagus juga ya. Bagus. Tetap di tempat ketinggian gitu, kayak sekarang kan harus ke pantai Cerita gitu ya. Itu mau jalan-jalan itu kali pantai Cerita mah. Di mana di kita itu namanya? Oh iya di Anyer. Di Anyer. Ada. Apa namanya itu? Di Anyer itu kita di Mercusuar, ada dekat Mercusuar. Tapi kita punya beberapa POB, pos observasi bulan itu yang memang sudah khusus. Ada di Pelabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu maksud saya. Nah, Pelabuhan Ratu. Terus di seluruh Indonesia kita sudah punya, memang rata-rata di pinggir pantai. Nah mungkin kalau zaman Rasulullah itu di atas gunung mungkin. Di atas gunung. Karena memang kalau kita lihat Madinah itu kan dikelilingi sama gunung-gunung tuh. Saya mungkin di atas gunung dan bukit-bukit di sana. Bukit-bukit, iya. Nah, Pak Mail, bukankah sejak zaman Nabi itu sudah ada bulan-bulan itu ya? Ada 1 Hijriah, ada bukan Hijriah, Muharram. Muharram ya, ada Muharram dan lain sebagainya. Itu sebagai pijakan atau waktu ditentukan 1 Hijriah itu ada metode baru gitu atau gimana? Enggak, maksudnya Muharram, terus Rabiul Awal, terus Zulqa'dah, itu memang bulan-bulan yang sudah ada. Sudah ada di zaman
saat Rasulullah ada. Nah, Islam nggak mereduksi itu, nggak menghilangkan, tetap dipakai gitulah. Cuman tadi yang penambahan ini yang nggak dipakai gitu loh. Penambahan 1 bulan. 1 bulan jadi 13 gitu kan. Nah itu nggak dipakai, itu tetap kita berjalan di 12 bulan. Di Indonesia banyak sekali metode penentuan awal bulan Komariah. Menurut Pak Mail, mana yang paling akurat? Nah ini bagus. Jadi gini, mana sih yang akurat dari seluruh hisab yang ada? Gitu. Ya, karena memang berkembang di Indonesia itu dari sistem hisab aja itu lebih dari 25 sistem hisab. 25 sistem hisab? Lebih. Contohnya apa aja tuh? Jadi dari mulai kitab yang saya urutin ya nih, dari mulai kitab Sulamun Airoin. Terus Fathur Raufil Manan, itu hisab takribi. Tapi tetap itu sudah akurat pada zamannya kan gitu kan. Terus melanjut ke Al-Khulasatul Wafiyah kan gitu. Ini kitab-kitab ditulis oleh ulama kita. Ulama Indonesia. Dahsyat itu, dahsyat. Memang ulama kita ini, makanya saya juga senang itu dengan para ulama dulu itu. Jadi bukan hanya sekedar ahlinya itu dibantu, tapi kalau ini benar-benar ahli. Karena apa? Alat bantunya itu otak. Bukan kayak kita sekarang. Kalau kita sekarang udah ada laptop. Udah ada aplikasi. Iya, untuk menghitung mudah sekali. Tapi kalau orang dulu nurunin JIS, gitu, nurunin tabel astronomi, itu kan dengan literatur yang cuman beberapa doang gitu kan. Tapi mereka bisa menulis kitab-kitab itu udah akurat pada zamannya. Pada zamannya. Al-Khulasatul Wafiyah, Nurul Anwar, terus juga sampai sekarang ini sebetulnya semuanya akurat. Tapi akurat pada zamannya. Nah, jadi diharapkan kayak misalnya kitab Sulamun Airoin. Dulu akurat. Lalu kalau sekarang gitu loh, giroh dari ulama penulisnya yang seharusnya ditanamkan pada orang-orang yang memakai kitab Sulam sekarang ini. Sehingga apa? Jadi kalau memang dulunya itu beliau menulis kitab, maka para penggunanya itu yang harus menulis kitab dengan pembaharuan menyesuaikan dengan kondisi yang terkini kan gitu. Nah terus bagaimana yang lainnya? Yang semuanya sama, semuanya akurat semuanya kalau untuk hisab. Karena apa? Untuk sekarang itu semuanya sudah didukung dengan teknologi, perhitungan dengan kalkulator, perhitungan dengan komputer. Jadi memprediksi bulan itu dengan hisab udah akurat. Udah akurat. Nah, cuman memang perbedaan itu adanya di kriteria. Kriteria itu yang jadi persoalan itu. Seperti yang kita dengar setiap mau awal Syawal, awal Ramadan. Iya, betul. Itu yang terkadang bikin gemes juga ya, tapi memang itu yang terjadi di Indonesia gitu loh. Perbedaan kriteria, tapi sebetulnya bukan di Indonesia doang sih. Pak Mail. Nah, tadi soal perbedaan-perbedaan ya dan perbedaan metode ya. Nah, sebetulnya bagaimana sih dasar perbedaan kaidah fikih yang dipakai setiap ormas sehingga ada perbedaan awal bulan yang ditentukan? Kita tahu kan setiap mau Syawal gitu ada yang lebaran hari ada yang puasa hari ini, besok gitu. Di Syawal itu ada yang lebaran hari ini, ada yang besok, bahkan ada yang lusa gitu. Gimana Pak Mail? Ini saya juga bingung tuh kalau ngelihat perbedaan fikih. Kalau fikihnya sebetulnya sudah nyatu sebetulnya. Iya, jadi fikih-fikih yang ada kalau saya lihat dari seluruh mazhab gitu loh. Kalau pemerintah sudah menentukan maka otomatis dia harus ikut. Harus mengikuti. Tapi mungkin ada interpretasi terhadap ulil amri yang harus diikuti. Itu tuh yang jadi persoalan. Soalnya justru di situ ya. Iya, ulil amrinya ini siapa? Selalu pertanyaannya seperti itu. Ulil amrinya ini siapa? Padahal ya sudah jelas kan gitu. Dan di dalam fikih itu sebetulnya mudah sekali kalau memang kita mau unifikasi gitu loh. Penyatuan kalender cukup seperti negara-negara lain. Kalau pemerintah sudah menentukan, ya sudah pakai aja. Nah, kalau kata orang Singapura, saya pernah kan kita ini ada kegiatan itu yang mengumpulkan pertemuan ahli falak Mabims. Itu ahli falak dari Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia itu kan kumpul tuh.
Beliau sampai bilang ya istilahnya kalau sekiranya bisa bersatu gitu kan, terus menanggalkan kriteria-kriteria masing-masing gitu kan, dan menentukan dan mengikuti pemerintah, nggak berdosa gitu lah. Gitu lah. Nah, saya jadi pengen tahu nih, kalau di Indonesia kan ada perbedaan setiap ada momen-momen Lebaran gitu ya. Sebenarnya di negara lain ada nggak sih seperti di Indonesia ini? Kalau perbedaan mah ada. Ada. Jadi misalnya kelompok tertentu gitu kan, tapi mereka nggak di blow up gitu loh, dan mereka tidak memunculkan diri gitu loh. Kayak Ya. di Arab Saudi itu Ada, sama mana? Ada juga ya? Ada di Malaysia juga, mungkin semuanya kalau menurut saya ada, cuman mereka memang bikin komunitas sendiri aja yang tidak ini, dan memang ada larangan. Oh, ada larangan. Ada larangan. Nah kalau kita kan nggak mungkin. Kalau ada larangan biasanya ada sanksi tuh. Ya itu masa ya istilahnya yang kagak sholat aja banyak gitu kan. Iya, sudah masa iya, sanksi gitu. disangsikan mah gara-gara netapin kan, itu juga nggak mungkin. Tapi ya kita sih berharap sih, mudah-mudahan kedepannya sih bisa. Gitu. Iya, iya. Ini makin menarik nih. Jadi sebetulnya perjalanan sejarah penentuan awal bulan Komariah di Indonesia itu kita harus akui ya, banyak yang kontroversial ya. Nah, bagaimana Pak Mail melihat dinamikanya ini? Ya saya sampai saat ini saya melihatnya itu ya sebuah perbedaan itu ya memang keniscayaan gitu loh, dan memang di Indonesia khususnya ini sesuatu yang bagus juga sih ya dalam masalah kerukunan antar kita gitu kan, antar ormas gitu kan, masih terjaga gitu loh, masih aman lah posisinya. Karena memang perbedaan itu keniscayaan. Tapi ada satu statement yang bagus itu sebetulnya. Apa itu? Jadi kalau berbeda aja itu rahmat. Iya. Apalagi bersatu. Bersatu. Iya. Nah itu dahsyat ya. Saya suka yang suka yang itu tuh. Kalau sama sekarang, Bu Ikung boleh nggak nih masalah yang bank syariah? Iya, nggak apa-apa. Itu kan merger tuh. Merger bisa jadi kuat kan, mungkin seperti itu kan. Iya, masa bank aja bisa nyatu, kalender enggak. Kalau perbedaan itu rahmah semakin kuat, nyatu bisa jadi lebih kuat gitu ya. Iya. Perbedaan aja rahmat, apalagi bersatu. Iya. Jadi pertanyaan penting berikutnya adalah penting semuanya pertanyaannya ya. Iya. Jadi ini yang perlu kita tahu nih, seberapa mungkin sih kalender Hijriah, kalender Islam itu dapat disatukan atau diunifikasi? Bisa. Jawabannya bisa. Bisa, pokoknya itu yang pertama harus kita tanamkan, bisa gitu. Walaupun banyak orang yang pesimis gitu, tapi saya yakin bisa. Dari kata bisa itulah gitu loh. Alasannya apa itu? Tanpa alasan, tapi saya yakin bisa gitu loh. Oke. Bukan alasan sih ya, maksud saya kata-kata bisa itu harus ditanamkan di awal. Gitu loh. Walaupun banyak pandangan yang pesimis kan gitu kan. Nah, kenapa kalau kita ngucapin bisa berarti kita ada usaha terus. Kan gitu. Iya. Tapi kalau kita sudah pesimis ya sudah. Iya. Walaupun saya tahu perjalanannya panjang. Tahu nggak Mas Sam? Jadi saya dari Pak Thomas nih. Pak Thomas itu kepala 8. Thomas Jamaluddin. Beliau itu bilang bahwa untuk menyatukan kalender Masehi sampai sekarang kita rasakan bisa satu, itu butuh waktu 900 tahun. Coba. 900 tahun. Coba. Berarti masih lama dong. Iya. Kita jangan. Kita nggak usah ikut-ikutan. Namanya tim pakar falakiyah. Iya, tim. Nah, itu tentu dari orang yang mempunyai konsep yang berbeda itu ya, tentang hisab, tentang ru'yat. Betul. Seberapa mungkin kalender Hijriah di Indonesia itu bisa disatukan? Itulah makanya saya berharap dari tim-tim yang kita bisa kumpul bersama mereka gitu kan. Tim ahlinya itu dari ormas. Seluruh ormas ada. Mungkin nggak, maksudnya saya bukan jadi ormas-ormas yang memang punya kompetensi di bidang falakiyah ya, kayak Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah Al-Wasliyah, PUI, Al-Irsyad. Kalau dari lembaga profesi ada juga? Ya pasti itu. Pasti ya. Karena kita butuh dukungan yang kuat dari stakeholder yang kayak seperti 8 ya. Yang sudah menggunakan sains gitu. Iya,
Itu kan penting itu. Iya, siapa tahu nanti ada apa namanya? Ada pendapat ya sudah kalau begitu susah kita ru'yat pakai satelit. Oh, panggil 8 gitu kan. Iya. Pak Mail, kalau tadi kita bicara konsep kalender Hijriah di Indonesia, kalau di level internasional bisa nggak diunifikasi juga itu? Indonesia aja dulu deh. Indonesia dulu ya. Oke. Jadi Indonesia dulu, lalu di Mabims. Mabims Jadi itu negara-negara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Kita berharap dari gitu stepnya gitu loh. Karena kalau kita lihat kalau di kancah dunia itu kan, wah politiknya lebih kuat juga itu kan gitu. Tapi makin banyak kepentingan. Kita berharap sebetulnya Indonesia nanti jadi prototipe gitu loh. Karena keberagaman luas gitu kan. Itu jadi prototipe untuk wah ini loh ternyata kalender global gitu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Iya, betul. Gitu. Jadi Indonesia dulu. Indonesia dari segala macam-macam bisa menyatu. Global mah udah bisa. Pak Ismail yakin kapan itu bisa terlaksana? Nggak bisa. Periodisasi itu. Nggak bisa. Karena kata Pak Thomas Jamaluddin tadi nunggu 900 tahun. Jangan. Itu juga jangan gitu lah. Maksud saya gini. Jangan juga apatis gitu ya. Bisa tapi nggak ketahuan tahunnya karena memang yang penting itu usaha yang usaha yang terencana bagus. Gitu. Kita tetap punya usaha yang istilahnya terencana lah gitu lah. Step ini. Jadi memang strateginya gitu. Strateginya itu yang dimiliki Kementerian Agama itu enggak A sampai Z ternyata. Bisa A sampai Z, sampai AA, ZZ, AAA, ZZ. Pernah lihat gitu ya? Pernah lihat yang di Excel kan tuh? Iya. Itu panjang sekali gitu kayak gitu. Atau malah kita rawat aja perbedaan ini, nggak usah repot-repot unifikasi gitu. Gimana kalau ada pendapat itu? Ya itu kan pendapat. Iya. Pendapat boleh aja. Perbedaan juga memang sebuah keniscayaan gitu kan. Tadi kan itu kita udah. Kalau memang ternyata, tapi menurut saya tetap optimis bisa gitu, bukan ternyata gitu loh. Karena memang ini sesuatu yang sebetulnya mudah karena memang kita sudah lihat dari ilmu pengetahuan atau sainsnya sudah disampaikan kan gitu. Fikihnya juga sudah disampaikan. Nanti tinggal beberapa kali peranian mungkin gitulah. Kata-kata yang paling ininya saat legowo semuanya, saat semuanya capek gitu kan, umat sudah ingin bersatu. Nah, kita berharap bahwa mari para saintifik yang membidangi ilmu astronomi, ilmu falak, umat mau nyatu nih. Gitu. Gimana kalau kita legowo mengalah demi umat? Itu. Jadi legowo mengalah demi umat. Saya pengen seperti itu. Jadi kita doakan semoga suatu saat nanti ilmuwan bertemu dengan pakar-pakar ilmu falak, kemudian membuat satu konsep tentang unifikasi kalender Hijriah di Indonesia. Betul. Mudah-mudahan contohnya dari Indonesia. Gitu loh semua. Tapi lebih dari itu, apapun di hari-hari ke depan mau berbeda mau nyatu, yang penting adalah kerukunan. Betul. Gitu ya, betul. Dan prinsipnya Kementerian Agama ini adalah melayani umat. Gitu loh. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah, mereka terus ada Persis ataupun ada yang lainnya dan pada posisi mereka misalnya menentukan masing-masing, tapi kan di luar itu juga banyak juga. Gitu. Nah, pemerintah di sini melayani kebutuhan umat di bidang kalender Hijriah. Dan alhamdulillah kita sudah lama gitu loh, mempunyai kalender Hijriah yang mapan. Gitu loh, dari takwim yang berdasarkan hasil pertemuan para pakar. Gitu. Takwim itu standar Indonesia ya? Betul, standar Indonesia. Nah, disitulah pelayanan Kementerian Agama tuh. Gitu. Jadi kebutuhan jadi bukan hanya di jadwal sholat ataupun di arah kiblat atau apa. Sebetulnya kalender Hijriah itu adalah bentuk pelayanan, bentuk pelayanan kepada masyarakat. Takwim standar Indonesia ini bisa diakses masyarakat luas ya? Bisa. Didapatkan di mana itu, Pak? Kita setiap tahun itu kan cetak ya. Nah, dan cetak juga setelah itu kita share di website ya? Website Bimas Islam. Di situ ada
Pustaka Bimas Islam. Ya betul, di Pustaka Bimas Islam betul. Teman-teman bisa mengakses kalender takwim Startup Indonesia. Sama Kalau juga mau dapat cetaknya bisa datang ke Kementerian Agama ya. habis. Oh, jadi dicetak terbatas ya. Paling laku itu mah. Paling laku. Itu paling laku. Ya, kalau itu mah sudah habis. Dan juga kita punya data pergerakan bulan kalau sekiranya masyarakat oh ini kan ada takwimnya nih kan gitu. Oh, saya pengen tahu dalamnya isinya seperti apa. Kita juga cetak. Ada epimeris hisab rukyat. Oke. Itu Epimeris itu yang tebal itu ya. Data pergerakan matahari dan bulan. Di situ juga ada data informasi tentang posisi hilal untuk pembuatan takwim itu. Itu per hari ya. Per hari. Dan itu juga bisa di-download. Di situ juga. Iya, di website Bimas Islam. Ya. Biasanya di info penting atau di pustaka digital. Iya, betul. Jadi teman-teman ketika kita sholat duhur, sholat asar, maghrib gitu ya, kita kan tinggal melihat kalender. Sebetulnya di balik kalender yang dengan mudah kita baca jam berapa kita waktunya sholat itu ada para bukan hisab, itu hisaber apa? Ya boleh sekarang mah hisaber aja. Iya, para hisaber. Kalau dulu al-hasib. Kalau ru'yat apa? Yang biasa ru'yat itu pengintip ya. Iya, tukang ngintip. Bahasanya tukang ngintip aja Bang. Iya, tukang ngintip bulan itu. Tukang ngintip bulan. Kerja keras setiap apa? Kalau ru'yat itu setiap bulan, setiap minggu, setiap bulan ya. Setiap bulan. Dan alhamdulillah ini sekarang ini kita dibantu sama tadi kan yang masalah tim pakar yang ada di Kementerian Agama tuh ada 8. Ada BMKG juga. Ada Badan Informasi Geospasial. Ya. Biasanya dia pembuat pemetaan tuh. Pemetaannya. Terus ada planetarium juga kita libatin. Nah, yang untuk data-data harian kalau kita mau ru'yat atau apa itu semuanya datanya dari BMKG ada. BMKG ya. Ya. Dan itu kerjanya di akhir bulan apa di awal bulan setelah bulan muncul? Ya kalau untuk pengamatan mas setiap hari gitu. Setiap hari. Jadi memang ada beberapa teman-teman di Ormas juga ya. Teman-teman Ormas juga aktif. Saya yakin di Muhammadiyah juga ada. Muhammadiyah itu udah ru'yat ya. Ru'yat. Dia punya tempat observasi. Bukan hanya ru'yatul hilal tapi ru'yat fajar juga sekarang gitu kan. Dan apalagi kalau teman-teman di NU tuh. Wah, teman-teman NU itu aktif tiap bulan. Tiap bulan mereka aktif mengintip bulan itu. Mengintip bulan. Dan juga sekarang sudah marak lagi. Jadi teman-teman di ormas ataupun lembaga-lembaga kan kalau lembaga-lembaga udah nggak perlu dibilang ya. Tapi ormas-ormas itu sudah mulai bukan hanya sekedar pengamatan hilal tapi benda-benda langit lainnya juga. Jadi falaknya mulai berkembang. Jadi falak itu tidak ansih ngomongin soal jadwal sholat ya? Iya betul. Dan kita juga sekarang ngembangin dengan adanya kalender Islam ini. Jadi mungkin menjadi awal pusat peradaban gitu kan. Dari POB yang ada pun kita akan kembangkan. Kita kan punya tuh pos observasi bulan di peradaban seperti yang dulu pernah dilakukan oleh para pakar-pakar falak. Jadi mereka punya observatorium gitu kan. Kita juga punya. Kita punya. Di Indonesia ada berapa POB itu? Jadi untuk POB yang permanen itu kita baru ada di Aceh, terus ada di Pelabuhan Ratu. Ada di Jogja nanti kita ini udah ada rencana Aceh mau dikembangkan lagi, Jogja mau dikembangkan, ada di Pontianak, ada di Palu, ada beberapa daerah yang sekarang kita mau kembangin untuk pos jadi observasi bulan. Pos observasi bulan dan juga nanti bisa wisata langit. Wisata bulan dan wisata langit. Iya, karena memang kan pakai teropong kita bisa ngeliat macam-macam gitu. Keren. Sekarang lagi tren tuh ada wisata digital gitu ya. Di masa pandemi ini kalau kita kangen satu tempat, ya udah pakai yang digital, yang virtual. Oh gitu. Iya, cakep juga itu. Boleh. Buat pengembangan selanjutnya memang kita butuh itu sih. Baik. Sip. Pak Ismail, terima kasih sudah bincang-bincang di To The Point. Kita akan ketemu lagi di tema-tema selanjutnya dan teman-teman semuanya bisa mendownload aplikasi di Spotify ya. Jadi audio filenya di Spotify dan kalau teman-teman pengen lihat video kita berdua lagi ngomong juga bisa mengunjungi channel YouTube Dijen Bimas Islam. Terima kasih Pak Mail. Yuk, sama-sama. Sehat selalu. Alhamdulillah, amin. 3M. Apa tuh? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang satu
memakai Masker. masker. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.